Setiap kali kita membuka berita atau sekedar iseng berselancar di media sosial, rasanya sulit sekali menemukan kabar positif tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kita. Yang ada justru sebaliknya. RUU kontroversial yang disahkan kilat, rapat paripurna yang dihiasi kursi kosong, atau celetukan-celetukan anggota dewan yang bikin dahi berkerut, publik pun rame-rame melabeli DPR dengan cap taman kanak-kanak. Sebuah sentimen yang sayangnya bukan sekedar omong kosong, melainkan cerminan dari realita yang bisa diukur. Sebagai lembaga yang menyandang nama Perwakilan Rakyat, DPR punya 3 tugas suci yang diamanatkan konstitusi. Legislasi atau membuat undang-undang, anggaran atau menyetujui budget negara, dan pengawasan mengawasi jalannya pemerintahan. 3 fungsi ini seharusnya menjadi pilar demokrasi yang memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan diwujudkan. Namun jika kita bedah satu persatu, pilar-pilar ini tampak semakin keropos. Fungsi legislasi sering menjadi sorotan utama. Di satu sisi, DPR terlihat lamban menyelesaikan target program legislasi nasional atau prolegnas, dengan jumlah RUU yang disahkan setiap tahunnya seringkali jauh dari target. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan kuantitas, melainkan prioritas. Ketika menyangkut RUU Pro Rakyat, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, pembahasannya berjalan alot selama bertahun-tahun. Sebaliknya, untuk RUU kontroversial yang ditolak masyarakat, seperti revisi Undang-Undang KPK atau Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, DPR bisa bergerak secepat kilat. Ini menunjukkan disonansi antara agenda parlemen dengan aspirasi rakyat, di mana proses legislasi yang transparan berubah menjadi proses senyap yang hasilnya mengejutkan publik. Pola serupa kembali terlihat pada revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada Maret 2025. Aturan yang memungkinkan perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil ini menjadi contoh nyata undang-undang pesanan yang lahir dari dorongan elit. Sebuah langkah mundur dari semangat reformasi tahun 98. Fungsi anggaran adalah momen krusial di mana DPR menentukan arah belanja uang pajak. Namun disinilah prioritas mereka seringkali tertukar. Pembahasan anggaran kerap diwarnai usulan yang mencederai keadilan publik. Contoh paling mencolok adalah fasilitas mewah bagi anggota dewan, hak pensiun seumur hidup, bahkan jika hanya menjabat 1 periode, menciptakan kontras tajam dengan kondisi rakyat yang berjuang untuk jaminan hari tua. Tak berhenti di situ, usulan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan, 10 kali lipat upah minimum Jakarta, menjadi puncak gunung es dari total pendapatan fantastis mereka. Menurut hitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggota atau FITRA, total take home pay seorang anggota dewan bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Angka ini terasa begitu ironis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga PHK massal. Ini bukan lagi soal angka, tetapi soal empati. Ketika fungsi anggaran dijalankan tanpa kepekaan, jurang ketidakpercayaan semakin lebar. Sebagai pengawas pemerintah, DPR dibekali hak-hak istimewa seperti hak interpelasi dan angket untuk memastikan eksekutif tidak melenceng. Namun dalam praktiknya, fungsi ini terasa mandul pada isu-isu besar. Kita jarang melihat DPR menggunakan taringnya untuk mengusut tuntas skandal korupsi raksasa atau kebijakan yang merugikan publik. Rapat dengar pendapat seringkali berakhir sebagai panggung politik tanpa tindak lanjut dan temuan BPK hanya menjadi arsip. Anehnya, taring pengawasan itu bisa tiba-tiba menjadi sangat tajam untuk isu yang kurang substansial atau ketika berhadapan dengan masyarakat sipil yang kritis.
Pengawasan DPR terkesan tumpul ke atas namun tajam ke bawah, terutama karena koalisi besar partai pendukung pemerintah yang membuat fungsi check and balance nyaris tak berjalan. Buruknya kinerja DPR bukanlah disebabkan oleh satu atau dua oknum, melainkan masalah yang lebih sistemik. Pertama, sistem politik membuat anggota DPR lebih loyal kepada partai politiknya ketimbang kepada konstituen di daerah pemilihannya. Mereka adalah petugas partai yang keputusannya didikte oleh elit partai. Kedua, proses rekrutmen politik yang mahal membuat pintu bagi caleg-caleg yang lebih mengandalkan modal daripada kapasitas. Akibatnya, banyak anggota dewan yang tidak benar-benar memahami substansi dari 3 fungsi utama yang diembannya. Ketiga, rendahnya integritas tercermin dari banyaknya anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi, menjadikan mereka salah satu profesi paling rawan rasuah menurut data KPK. Pada akhirnya menurunnya kepercayaan publik pada DPR adalah sebuah alarm bahaya bagi demokrasi. Puncaknya dari akumulasi kekecewaan ini meledak dalam gelombang demonstrasi masif pada September 2019, gerakan tagar reformasi di korupsi. Gerakan ini adalah bukti nyata bahwa ketika lembaga perwakilan sudah tidak lagi dipercaya, jalanan menjadi parlemen alternatif bagi rakyat. Sejarah seolah berulang, namun dengan skala yang lebih membara. 6 tahun kemudian, gelombang protes kembali pecah di berbagai kota besar. Dimulai pada 25 Agustus hingga awal September 2025. Pemicunya adalah usulan tunjangan perumahan baru dan akumulasi kekecewaan publik. Kemarahan rakyat semakin tersulut oleh pernyataan-pernyataan nirempati dari sejumlah anggota dewan. Aksi damai ini kemudian berubah menjadi duka nasional setelah tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang terlindas kendaraan taktis aparat. Tragedi ini menjadi katalis yang menyulut amarah lebih besar dan menunjukkan bahwa api ketidakpuasan rakyat tidak pernah padam. Lembaga yang seharusnya menjadi benteng aspirasi rakyat justru semakin menjauh dan terasa asing. Memperbaikinya bukan hanya tugas para politisi di Senayan, tetapi juga tugas kita sebagai pemilih. Kita perlu lebih kritis dalam memilih wakil kita, terus mengawal kebijakan mereka, dan tidak pernah lelah untuk bersuara. Karena jika tidak, pertanyaan DPR ini memiliki siapa akan selamanya menggantung tanpa jawaban yang memuaskan.